Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Rahma Fitriani dengan NIM 2110099 dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum keperawatan. Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum ini berkembang di dalam masyarakat dalam suatu kehendak yang merupakan sistem peraturan, sistem asas-asas, mengandung pesan kultural karena tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Hukum kesehatan adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban baik dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan maupun dari individu dan juga masyarakat yang menerima upaya kesehatan tersebut dalam segala aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta organisasi dan juga sarana. Hukum kesehatan ini berkaitan langsung dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Fungsi dari hukum keperawatan yang pertama adalah satu, memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum. Yang kedua, membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain. Yang ketiga, membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri. Yang keempat, membantu mempertahankan standar praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat yang memiliki akuntabilitas di bawah hukum. Tujuan Undang-Undang Praktik Keperawatan dibagi menjadi dua, ada tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utama ini yang pertama ada memberi landasan hukum terhadap praktik keperawatan. Yang kedua, melindungi masyarakat maupun perawat. Lalu ada tujuan khusus. Yang pertama, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan kesehatan yang diberikan oleh perawat. Yang kedua, melindungi masyarakat dari tindakan yang dilakukan oleh perawat. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan keperawatan. Yang keempat, menapis ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. Yang kelima, menilai boleh tidaknya perawat menjalankan praktik keperawatan. Dan yang terakhir, keenam, menilai ada tidaknya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh perawat dalam memberikan pelayanan. Pada penitikberatan hubungan hukum yang terjadi. Pada hukum publik, titik berat hubungan hukum adalah kepentingan umum atau orang dengan negara. Pada hukum privat, titik berat hubungan hukum adalah kepentingan perseorangan atau orang dengan orang. Hukum publik. Hukum publik ini terdiri dari hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur tentang lembaga-lembaga negara atau alat-alat serta perangkat negara. Hukum administrasi negara yaitu hukum yang mengatur tentang bagaimana cara lembaga-lembaga negara menjalankan tugas dan juga wewenangnya. Hukum pidana yaitu hukum yang berisi tentang aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat dan apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Hukum internasional yaitu seperangkat asas dan juga kaidah yang mengatur masalah atau persoalan yang melintasi batas negara yang tidak bersifat perdata. Hukum privat. Hukum privat ini terdiri dari hukum perdata yang dalam artian sempit dan juga hukum perdata yang dalam artian luas. Hukum perdata yang dalam artian sempit adalah hukum perdata yang sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja. Sedangkan hukum perdata yang dalam artian luas, yaitu hukum perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta undang-undang lainnya yang mengatur masalah perdata, seperti hukum dagang dan juga yang lain-lainnya. Selanjutnya ada hak atas informasi. Hak ini diberikan sebelum dilakukan tindakan medis, ringan maupun berat.
Pasien berhak bertanya seputar rencana tindakan medis yang akan diterimanya apabila informasi yang diberikan dirasakan masih belum jelas. Pasien berhak meminta pendapat atau penjelasan dari dokter lain untuk memperjelas atau membandingkan informasi tentang rencana tindakan medis yang akan dialaminya. Pasien berhak menolak rencana tindakan medis tersebut. Jadi, pemberian informasi ini selayaknya bersifat objektif, tidak memihak, tanpa tekanan. Setelah menerima semua informasi tersebut, pasien harus diberi waktu untuk berpikir dan juga mempertimbangkan keputusannya. Adapun informasi yang diperoleh oleh pasien, yang pertama, bentuk tindakan medis, yang kedua, prosedur pelaksanaannya, yang ketiga, tujuan dan juga keuntungan dari pelaksanaannya, yang keempat, resiko dan efek samping dari pelaksanaannya, yang kelima, resiko atau kerugian apabila rencana tindakan medis itu tidak dilakukan. Yang keenam, alternatif lain sebagai pengganti rencana tindakan medis itu, termasuk keuntungan dan kerugian dari masing-masing alternatif tersebut. Kriteria pasien yang berhak menerima informasi tersebut, yang pertama, pasien tersebut sudah dewasa batas 21 tahun. Yang kedua, pasien dalam keadaan sadar, pasien harus bisa diajak berkomunikasi secara wajar dan juga lancar. Yang ketiga, pasien dalam keadaan sehat akal. Jadi, yang paling berhak untuk menentukan dan memberikan pernyataan persetujuan terhadap rencana tindakan medis adalah pasien itu sendiri. Namun, apabila pasien tersebut tidak memenuhi 3 kriteria di atas, maka dia dapat diwakili oleh wali keluarga atau wali hukumnya. Pada saat keadaan gawat darurat, proses pemberian informasi dan permintaan persetujuan rencana tindakan medis ini bisa saja tidak dilaksanakan oleh dokter apabila situasi pasien tersebut dalam kondisi keadaan gawat darurat. Dalam kondisi ini, dokter akan mendahulukan tindakan untuk penyelamatan nyawa pasien. Prosedur penyelamatan nyawa ini tetap harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan atau prosedur medis yang berlaku disertai profesionalisme yang dijunjung tinggi. Adapun dasar hukum keperawatan, registrasi dan praktik keperawatan sesuai Kepmenkes nomor 1239 tahun 2001 sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Yang pertama ada pasal 32 ayat 4, yaitu pelaksanaannya pengobatan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan juga kewenangan untuk itu. Yang kedua ada pasal 153 ayat 1, yaitu tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dan melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Dan ayat 2 adalah tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan juga menghormati hak pasien. Pada Kepmenkes nomor 1239 tahun 2001 pasal 16 dalam melaksanakan kewenangannya perawat berkewajiban untuk yang pertama ada menghormati hak pasien, yang kedua merujuk kasus yang tidak dapat ditangani, ketiga menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keempat memberikan informasi, kelima meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan, yang keenam melakukan catatan perawatan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.